Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan 6, Diploma 3 jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Tanjung Karang, mata kuliah Kimia Darah, akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pemeriksaan SGOT. Apa sih SGOT? SGOT termasuk grup enzim dalam tubuh manusia yang banyak terdapat di dalam jantung, hati, otot lurik, ginjal, dan eritrosit. Enzim ini memindahkan gugus amino antara asam glutamat dan asam alfa-ketoglutamat. Kenapa harus melakukan pemeriksaan SGOT? Pemeriksaan SGOT dilakukan bila dokter mencurigai adanya gangguan pada fungsi hati. Apa saja fungsi hati? Fungsi hati yang pertama yaitu mengurangi hormon dalam tubuh, yang kedua membersihkan darah dari racun atau senyawa yang berbahaya, yang ketiga menghancurkan sel darah merah yang sudah berumur tua, dan yang keempat mengubah beberapa zat dalam tubuh untuk dikeluarkan dari tubuh, yang kelima yaitu menyimpan energi, yang keenam memproduksi cairan empedu untuk membantu mencerna makanan, dan kemudian yang ketujuh memproduksi protein, kolesterol, albumin, dan trigliserida. Enzim SGOT mencerminkan keutuhan atau integrasi sel-sel hati. Adanya peningkatan enzim hati tersebut dapat mencerminkan tingkat kerusakan sel-sel hati. Makin tinggi peningkatan kadar enzim SGOT, semakin tinggi tingkat kerusakan sel-sel pada hati. Kondisi yang menyebabkan SGOT meningkat yaitu yang pertama mengidap hepatitis B, kemudian yang kedua mengidap hepatitis C, kemudian yang ketiga penyakit keliak yang merupakan salah satu penyakit autoimun, yang keempat mengonsumsi alkohol secara berlebihan, yang kelima kelebihan zat besi dalam tubuh, yang keenam mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti statin yang berfungsi untuk mengendalikan kadar kolesterol dalam tubuh. Dan yang keenam, gangguan fungsi tiroid, yaitu masalah umum yang menyebabkan ketidakseimbangan hormon tiroid dalam tubuh. Dan kemudian irritable bowel syndrome atau IBS, yaitu penyakit pada pencernaan yang mempengaruhi kerja usus besar. Kemudian mengidap sirosis, yaitu penyakit yang diakibatkan karena kerusakan hati yang berjangka panjang. Apa sih tujuan dan metode pemeriksaan SGOT? Metode pemeriksaan SGOT yaitu digunakan dengan spektrofotometri UV berdasarkan IFCC atau International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine atau modifikasi. Tujuannya untuk menentukan nilai kadar SGOT dalam serum darah sehingga dapat mengetahui kondisi organ hati mengalami kerusakan atau berfungsi secara normal. Kemudian prinsip pemeriksaan SGOT yaitu serum glutamat oksalasetat transaminase atau SGOT mengkatalisis transaminase dari L menjadi asparata dan alfa, kemudian ketoglutarat membentuk L dan glumat dan oksalasetat. Kemudian oksalasetat direduksi menjadi malat oleh enzim malata dehidrogenase atau MDH dan nikotinamida adenin dinukleotida atau NADH yang kemudian teroksidasi menjadi NAD. Kemudian banyaknya NADH yang teroksidasi hasil penurunan serapan atau absorban berbanding langsung dengan aktivitas SGOT. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan SGOT, yaitu yang pertama mikropipet, blue tip dan yellow tip. Kemudian ada
tabung reaksi, kemudian ada rak tabung, dan ada sentrifuge, kemudian spektrofotometri. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pemeriksaan SGOT yaitu yang pertama ada reagen, serum, kemudian ada aqueous. Prosedur kerja dari pemeriksaan SGOT yaitu yang pertama persiapan serum. Yang pertama disiapkan alat dan bahan, dimasukkan darah ke dalam tabung sentrifuge. Kemudian disentrifuge selama kurang lebih 15 menit pada kecepatan 6000 rpm. Kemudian diambil serum darah, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ada pembuatan serum, yaitu yang pertama ambil sampel darah terlebih dahulu. Kemudian disentrifuge sampel darah selama kurang lebih 15 menit pada kecepatan 6000 rpm. Dan kemudian ambil serum 100 mikroliter. Kemudian pengukuran absorban blanko. Yang pertama disiapkan alat dan bahan. Kemudian yang kedua dipipet 100 mikroliter aqueous ke dalam tabung reaksi baru, lalu dihomogenkan. Yang ketiga ditambahkan 1000 mikroliter reagen 1 SGOT. Yang keempat diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Yang kelima ditambahkan 250 mikroliter reagen 2 SGOT, lalu dihomogenkan dan kemudian diukur absorbansinya pada panjang gelombang 365 nanometer dengan spektrofotometer. Dan ini adalah skema dari pengukuran absorban blanko. Kemudian pengukuran absorban sampel yaitu disiapkan alat dan bahan, dipipet 100 mikroliter serum, bersihkan sisa cairan menggunakan tisu, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi yang baru. Kemudian ditambahkan 1000 mikroliter reagen 1 SGOT, lalu dihomogenkan. Lalu diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian setelah 5 menit ditambahkan 250 mikroliter reagen 2 SGOT, lalu dihomogenkan. Kemudian diukur absorbansinya pada panjang gelombang 365 nanometer dengan spektrofotometer. Diukur lagi absorbansinya pada menit kedua, ketiga, dan keempat. Dan ini adalah skema dari pengukuran absorban sampel. Dan kemudian ini adalah perhitungan dari pemeriksaan SGOT. Kemudian interpretasi hasil dari pemeriksaan SGOT. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.